Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir di samping saya adalah Maggie Dias. Maggie, terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Terima kasih Kak Bayu. Waktu pulang dari sini ada kejadian aneh nggak? Alhamdulillah nggak sih. Mungkin Oke. karena udah didoain juga ya. Waktu ya. Oke, sejauh ini punya pengalaman mistis lagi nggak yang lain? Sering sih dulu Kak ya. Karena dulu saya pribadi termasuk orangnya sensitif akan hal-hal seperti itu. Nah, terus beberapa tahun yang lalu saya pernah aktif mengikuti kegiatan yang berbau misteri. Satu ketika saya pernah, ini saya cerita ya. Ya, silakan. Suatu ketika saya pernah penelusuran ke rumah dukun di salah satu daerah. Jadi konon katanya rumah dukun itu punya anak 5, terus anaknya itu meninggal semua di rumahnya itu. Akhirnya penelusuran. Nah, yang bikin aku tuh nggak bisa lupa tuh pas aku balik ke hotel. Kenapa? Pas aku di kamar hotel tuh aku ngelakuin kegiatan seperti biasa lah ya, aku bersih-bersih ke kamar mandi gitu ya. Nah, jadi di dalam kamar mandi itu ada shower, wastafel gitu-gitu ya. Terus aku kamar mandi itu ada tirainya gitu. Pas aku bersih-bersih, aku ngedengar suara asisten aku cewek masuk ke kamar mandi kayak ngelakuin cuci tangan atau apa gitu. Nah, karena tirainya aku tutup, aku pikir asisten aku masuk, akhirnya aku ajak ngobrol. Oh, ngobrol. Ngobrol, kita Oke. ngelakuin percakapan seperti biasa, percakapan normal. Bla bla, lu gini, akhirnya. Tapi yang bikin saya aneh, kalau saya pikir-pikir dia itu ngejawabnya tuh selalu dengan nada yang datar waktu itu. Nada yang datar, tapi suara asisten saya waktu itu. Oke, lalu? Saya nggak lihat ya waktu itu, soalnya kan tirainya saya tutup. Tutup tirai. Kita cuman ngobrol, nggak tatap muka waktu Iya. itu. Terus pas ngobrol-ngobrol, kok saya perasaan saya udah nggak enak. Pas saya buka nggak ada orang, benar-benar nggak ada orang. Terus saya keluar kamar mandi, nggak ada orang. Terus saya manggil asisten saya, nggak lama asisten saya baru masuk ke kamar, bawa makanan, gitu. Tadi Jadi padahal ngobrol. dan suaranya tuh sama percis kayak asisten saya. Jadi nggak tahu kamu ngobrol sama siapa? Saya nggak tahu itu ngobrol sama siapa, dan badan saya langsung lemes, saya langsung pucet. Tapi setelah itu nggak ada kejadian-kejadian aneh kan? Ya saya pikir apa itu aura dari saya dari rumah dukun itu gitu. Aduh. Saya pikir seperti itu. Mudah-mudahan sih nggak ngikut sampai malam hari ini ya. Kalaupun ada yang aura yang nggak bagus gitu. Aduh, jangan sampai deh. Oke, dan mudah-mudahan sih nggak kejadian lagi seperti itu ya, Ya, Maggie. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Ya, oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu pengasihan demi menaklukkan semua wanita. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rian. Silakan. Mas Rian, Ada sebuah bisikan arahkan saya untuk duduk di atas meja ini. Mas Rian kursinya di belakang Anda. Saya hanya nyaman di sini. Nggak mau duduk di kursinya. Tidak. Aduh, aku agak kesini nggak apa ya Kak? Ngeri. Oke, Mas Rian. Oke, silakan duduk di situ nggak apa-apa. Tapi kami ingin tahu apa yang mau diceritakan malam ini. Oke, saya akan menceritakan semuanya sama Mas Bayu. Untuk awal saya datang bermula di sini. Gimana? Bermula saya datang ke sini, saya ingin memenangkan taruhan dan ingin mendapatkan seorang perempuan yang sangat cantik yang direbuti oleh banyak pria.
Namun, saya melihat perempuan itu sangat cantik. Saya nekat pergi ke orang pintar untuk mendapatkan perempuan itu. 3 hari kemudian, perempuan itu berhasil saya dapatkan. Oke, apa yang Anda lakukan di tempat orang pintar itu? Saya meminta ke orang pintar itu untuk menanamkan sesuatu supaya perempuan itu bisa saya miliki dan saya dapatkan juga. Ditanam di mana nih? Di badan? Ada di badan dan juga ada di benda. Oke, lalu perempuan itu takluk. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Dan akhirnya perempuan itu sudah saya dapatkan. Kemudian dia menjadi gila. Gila, dia menjadi gila. Dan akhirnya saya membawa dia ke rumah sakit jiwa. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Saya ingin membereskan semuanya, tapi ini tidak bisa. Namun, beberapa orang sudah banyak yang tahu bahwa saya menggunakan pelet untuk memelet perempuan itu. Akhirnya dia disembuhkan. Terus? Tapi entah kenapa, Kenapa Mas Rian? Anda merasakan sesuatu, merasa terganggu, terancam, atau apa? Kenapa? Ada lagi mau diceritakan? Oke, gini deh. saya melihat dia cantik banget. Sebentar. Mas Rian mau ngapain? Mas Rian mau apa ya? Mas Rian bisa fokus dulu nggak? Cantik sekali perempuan ini. Sama seperti perempuan yang saya ingin dapatkan. Oke. Tapi saya bukan pacarnya. Iya, Mas. kamu pacar saya yang pernah saya dapatkan. Bukan, saya bukan pacarnya. Kamu Mas. jangan bohong. Hei, Mas Rian, Ya, kamu jangan bohong. gini ya. Mas Rian gini aja deh. Mas Rian tenang dulu. Mas Rian fokus dulu. Ya dia Iya, bintang dia- tamu kami. Dia belum pernah kenal sama Mas Rian sebelumnya. Iya, dia kenal. Saya pernah bersama dia. Pernah Saya kenal? pernah bersama dia. Bener, Maggie. Oh, bisa kamu mendekat untuk sini. Aku tidak akan menyakiti kamu kok. Maggie kenal. Gini, oke, Mas Rian. Mas Rian tahan dulu. Kita akan langsung ajak Mas Rian gini deh. Mas Rian, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rian, dengan tanggal lahir 15 April 1995. Sosok yang karismatik dan juga bisa mempengaruhi orang lain. Saya melihat adanya sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh Rian hingga berakibat fatal. Kesalahan tersebut kini terus menghantui pikiran Rian. Saat ini, saya membaca dari pikirannya kalau ada sosok perempuan yang membuat saya takut. Kalau Rian bisa membuat hal yang di luar batas kewajaran. Saya melihat sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Baik, silakan duduk Baik, semuanya. terima kasih, Roy. Ini partisipan kita dari pertama kali datang, dia nggak mau duduk di kursi, tapi ada bisikan yang dia bilang mengharuskan dia duduk di meja. Oke. Rian dengan tanggal lahir 15 bulan 4 1995. Rian ini melet orang, awalnya karena taruhan.
perempuan ini susah didapatkan dan incaran banyak orang, tapi didapatkan oleh Rian. Setelah dipelet, Rian ini merasa gak tahu, sering ada bisikan katanya. Tadi seperti tadi ada bisikan dan perempuan yang menjadi pacarnya sekarang gila. Oke. Orang-orang udah pada tahu kalau Rian tuh pakai pelet. Dia melakukan Oke. ritual di sana. Ada yang ditanam, ada benda dan juga di badannya dia. So, ya maksud saya, terus how Yeah. do you communicate with him? Like, Ya I mean like, you know, begini, dia ya begini. Dia cerita dari atas meja, dia ngomong, terus dia iya, coba emang ganggu. udah begini gitu ya? Iya, dia coba ganggu Maggie. Caranya gimana? Tadi dia bilang katanya kamu pacar saya gitu. Kan Dia jadi ngeliat sosok yang beda dari jadi Maggie. kayak gila. Tapi dari penampilannya saya agak kaget sih karena ini pertama kalinya melihat orang pakai kupluk di atas meja di sini. Betul, dari pertama. Dan dari partisipan saya belum pernah ada yang begini gitu dan Iya. okay, why? Yeah, I don't know what should I do right now, but kalau gitu, kalau lu naik meja, kenapa kita nggak naik meja aja barengan? What? Sambil dengerin dia ceritanya. Dan kita cari solusi. Ya nggak sih? Roy, Why we don't talk like this one, you know, it's like a bet. And ini ya Roy mau menyamakan frekuensi dan supaya dimensinya sama nih. tapi sebenarnya gini nih, aku bingung. Apa sih yang mau kamu sampein ke aku gitu? Kok sampai naik meja? Ada sesuatu sosok yang mengarahkan saya dan saya harus duduk di atas meja putih ini. Dan saya tidak diperbolehkan untuk duduk di atas kursi itu. Dia nggak boleh duduk di atas kursi. Kenapa emang? Kalau duduk di atas kursi kenapa? Saya harus mengikuti apapun yang diarahkan dari sebuah bisikan. Dari sosok yang bisikan saya. Tapi agak aneh sih. Jadi ini adalah sebuah bisikan untuk duduk di sini. Iya. Dia nggak boleh duduk di kursi. Saya tidak diperbolehkan untuk duduk di kursi. Dan saya harus mengikuti Oh, ya. arahan dari dia. Arahan dari siapa? Sosok yang sudah Are you memberitahukan sure? That's so crazy. Look at my legs. It's very beautiful, right? Saya mau tanya ya, Mas Rian. Ya. Bisikan itu datang karena setelah menggunakan pelet. Iya. Setelah saya menggunakan pelet itu untuk memelet perempuan itu. Terus perempuannya jadi gila gitu. Dan perempuan itu menjadi gila. Perempuan itu menjadi gila, akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit jiwa. Kemudian beberapa orang tahu saya menggunakan pelet untuk memelet dia. Dan Kak Bayu boleh nanya nggak sih? Silakan, kamu Maggie. mau duduk sini juga. Enggak, jangan. Aku pakai rok. Oke. Mas, tadi Mas maksudnya apa ya? Ngarahin pandangannya ke saya terus bilang kalau saya tuh ceweknya Mas. Iya, apa yang dilihat sih? Kamu Karena- masih ngelihat Maggie seperti orang yang kamu pikir? Karena semua wanita yang saya lihat adalah orang itu, perempuan itu yang saya ingin dapatkan. Jadi itu makanya kenapa semua wanita ingin kamu taklukin gitu. Bukan. Jadi perempuan yang sudah saya dapatkan itu meskipun perempuan itu yang saya lihat itu adalah dia. Kan udah berakhir ya. Oh ya, udah didapetin kan? Udah selesai dong harusnya. Tapi jadi Dan dia berhasil disembuhkan. Tapi entah itu semua berbalik kepada saya. bisikannya seperti apa sih? Bisikan-bisikan yang sering didengar? Bisikan yang didengar, saya harus tetap dekat perempuan itu. Dan perempuan itu tetap, entah kenapa pokoknya saya merasakan semuanya itu berbalik kepada saya. Saya sempat menggunakan benda-benda tersebut untuk mendapatkan perempuan itu. Hanya dengan senang hati saya sudah mendapatkannya. Tapi orang-orang sudah banyak yang tahu. Kalau Mas Rian pakai pelet? Iya, Maksudnya tadi gimana sih Kak? Maksudnya dia ngeliat aku kayak seperti ngeliat ceweknya gitu.
Iya, dia setiap melihat perempuan ada bisikan yang mengatakan bahwa dia harus menaklukkan perempuan itu karena yang dia lihat itu adalah perempuan yang memang dia suka, yang dia taksir waktu dia pelet. Jadi dia ngeliat semua perempuan yang dia suka nih Sama seperti ceweknya. sama seperti cewek yang dia pelet gitu. Jadi ngelihatnya itu pacar saya, itu pacar dan dia ada bisikan-bisikan yang bikin dia tuh selalu berpikir untuk melakukan itu. Kayaknya matanya tuh kayak Ngeliatin kamu tajam banget ya. Kayaknya sih memang ada koneksi dan relasi gitu. Dan dia kalau ketawa aneh deh. I'm so scared anyway. What? Kenapa dia? Ya sebenarnya perasaan takut dan serem sih di sini aku bersama dia. Saya di sini bukan untuk menghina atau membuat semacam joke untuk Iya. melucu ya, tapi saya menyamakan kalau kamu aneh, saya juga lebih aneh. Ngerti Iya. maksudnya? Ya, Roy berusaha untuk berbicara dengan bahasa kamu gitu. Dengan cara kamu. Ya, karena saya percaya semua orang yang aneh punya keunikan masing-masing dan mungkin mereka punya background dan masa lalu yang aneh, jadi bisa aneh. Dan justru saya menghormati asal dia nggak macem-macem aja. Jadi ya ini saya duduk di bersamaan dan posisi kasta yang sama. Tapi kamu memang ngelihat ada sosok gaib yang emang suka bisikin dia ya, Roy? Iya sih. Kamu dari tadi lihat dia, Maggie Diaz? Iya, nggak berhenti Coba loh. deh, Aduh, aku jadi Maggie takut. pinjam tangannya. Mau pegang nggak? Aku turun aja deh. Aduh, aku takut, Kak. Aduh, aku takut. Udah, Mas, ini kita dialingin bangku aja. Kita jangan bersentuhan nih, Mas. Roy, aku takut deh. Tapi Oh, dia takut. tidak akan ini sih menyakiti kamu. Ya udah, maksudnya kita nggak usah bersentuhan, kita ada jarak aja, please, tolong. aduh, maaf, aduh aku takut. It's like a psycho person in Kak Bayu, Japanese tolongin ya. dong. Japanese itu banyak banget Aduh, with aku the takut, sumpah. kupluk gitu, then bring the knife. Oh, jadi ada psycho Iya. di Jepang yang memang kadang-kadang melakukan hal-hal gila. Kayak tolong, pisau tolong, segala. Iya, Duduk, Mas, duduk. saya tuh mau Saya akan jagain kamu, jangan takut justru. nggak boleh panik sih Kamu biasanya. jangan panik. Malah itu yang dia mau. Kayak menyebar teror kalau kita ketakutan. Yang menyebar teror itu malah Ya, senang. kamu di sini. Apa Maggie? Roy aman nggak dia? Aman kok. Asal dia nggak bawa pisau. Tapi dia nggak lagi melawan ritual peletnya kan? Enggak. Gini deh, bahasa simpelnya, a little bit like crazy. Kayak agak bukan agak gila ya, Tapi agak setengah. Boleh duduk aja nggak, Mas? Saya nggak nyaman, Mas. dia udah ngerasa keganggu. Iya. Sorry ya Mas Rian. Duduk aja ya. Sorry Mas Rian. Mas Rian duduk ya. Mau duduk di sini kan katanya? Duduk di atas lagi boleh silakan. Dia udah ngerasa keganggu. Ini adalah perempuan yang saya dapatkan. Iya. Iya. Oke. Bukan, saya bukan pacar kamu, Mas. Yang Mas lihat itu nggak seperti yang Mas, tolong jangan ngeliatin saya Kenyataannya. terus, Mas. Pandangannya, Mas. ya. Jadi dia kesini aja. Oh, iya. Kita coba bantu. Lu pakai. Tapi Mas Rian, Copot aja biar lu bisa lari. jangan sampai dia terganggu, kasihan. Anda mau duduk di meja boleh, di kursi boleh, di sini di atas boleh, terserah. Silakan. Lu kejar. Tapi jangan sampai dia terganggu. Gak apa-apa. Rambutnya diapain? Ya nggak nyaman aja, dielus-elus gitu. Yang Dan Coba lihat, tadi kamu ngambil rambut saya nggak? Takutnya kan. Coba buka tangannya. Biasanya kalau pelet tuh ngambil rambut. Tadi kamu nggak ngambil rambut saya kan? Tidak. Ngeri juga. Iya. Biasanya pelet Bisa yang ngambil pakai. rambut.
Coba kuploknya dibuka, coba Mas. Gak mau dia. Oke, Roy coba untuk memanggil sebenarnya nih sosok yang sering ngebisikin. Silakan kalau Anda mau ketawa. Ya, Kok dibuang? Kenapa dibuang ya? ini apa ya Roy? Kesurupan ya? Apa emang personalitinya aja? Personality. Kepribadiannya agak aneh sih. Makanya nggak heran dia malah dibisikin hal-hal aneh juga. Tapi saya suka loh ada partisipan yang kayak begini. He's really unique in his own way. Iya. Terus kamu mau dudukin kursi ke kursi? They didn't tell any. Ini lebih kayak kesurupan gitu ya. Kepribadian sih. Kepribadian. Tapi tingkahnya kayak orang kesurupan. Kalau kesurupan nggak gitu. Kamu sini. Aku Aduh, tuh please dong. pernah. Aduh, please dong. Ntar aku keluar nih. Aku pernah waktu itu sekolah di Beijing dan temennya orang Jepang semua. Ya, otomatis nontonnya orang Jepang dan segala macam Jepang sih. Nah, dia ini mengingatkan saya sama tokoh pembunuh berdarah dingin dengan kupluk dan matanya yang sipit seperti itu gitu loh. Tapi berdarah dingin artinya Iya, dia iya. Mengerikan sekali sampai dia menyium mengambil barangnya gitu sampai sisirnya diambil untuk itu malamnya gitu. It's freak. Kalau di Jepang kita ngomong kayak kimochi warui Oh my God. gitu. Kayak Sama. gitu kayak Takut nih Kak. kimochi warui. Ini makanya saya nggak mau ninggalin kursi saya takut kursi saya diapa-apain. Ya. Hontoni kimochi warui. Kok kayak kerasukan ya Roy, tapi aneh. Suaranya soalnya udah berubah nih. Oi. Mas Rian, saya mau nanya nih ya. Mas Rian sebenarnya di sini tuh mau apa gitu loh? Saya ingin menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan gimana maksudnya? Semua yang berbalik itu kepada saya ingin menyelesaikan semuanya. Dan tolong ambilkan kemenyan yang ada di belakang. Oke, saya ambilin. Gimana maksudnya Kak? Mana kemenyannya dia? Serem ya. Ini ya punya dia. Gitu ya kayak. Iya, Nah, dia kayak gitu. iya. Itu sih. Nih, oh ini Maksa. kemenyan. Ini punya kamu Mas Rian. Mas Rian, saya sih nggak nyalain kepribadian yang aneh ya.
Saya juga aneh kok kadang-kadang. Tapi kalau anehnya membuat orang lain tidak nyaman atau membuat orang jadi takut, itu sih udah Iya. keterlaluan, Mas Rian. Dia makan bunga dong. Saya kena asbak langsung sakit loh kepala. Ada sosok apa yang keluar dari situ, Roy? Sosok genderuwo hitam. Emang dari sajennya dia ya? Aduh, Sakit loh. di sini ada kamera termal gak? Saya ingin lihat perubahan posisinya. Di sini makhluk halusnya kok keluar semua ya? Ada bentuknya ya? Ada bentuknya. Kalau kita punya kamera termal yang ada suhu yang perubahan itu, saya lihat di belakangnya itu Bisa kelihatan ya? bisa kelihatan. Ya kita nggak nyiapin itu lagi. Kok tatapannya ke aku terus ya? Kamu menggerak-gerakkan tangan kamu seperti apa sih? Mas Rian nyadar nggak apa yang Mas Rian lakuin? Ini mungkin terpengaruh sama bisikan-bisikan itu ya? Ya, tentu. Dia bukan dia ya? Apa setengah-setengah, Roy? Setengah-setengah. Apa yang dibawa, Mas? Kasih tahu Kak, ini apa sih garam? Ini adalah kemenyan dari orang pintar itu yang diberikan kepada saya. Dari mana? Dari orang pintar itu. Ini untuk apa? Untuk melet orang? Ini adalah ritual saya dan untuk memeletkan orang. Ritualnya seperti ini? Ya. Itu apa aja tuh? Itu di kain putih apa? Ini udah nggak nyadar lagi, hilang. Iya, dia setengah-setengah berarti ya. Masuk keluar, masuk keluar. Iya, karena menyanyi itu. Ya. Perempuan itu adalah milik saya. Perempuan itu adalah milik saya. Ya. Bukan. Perempuan itu adalah milik saya. Lepaskan saya. Kak, tolong. Copot dan Lepaskan gua saya. rawat sana. Enggak, saya nggak akan biarin. Lepaskan saya. Perempuan itu adalah milik saya. Kamu Iya. nggak kenal apa-apa sama dia. Saya kenal dengan dia. Nggak kenal. Saya kenal dengan dia. Harus Enggak, jadi ini harus penonton. diapain? Iya, saya kenal dengan dia. Cepetan, masuk. Saya kenal dengan dia. Jagain ya. Tapi aman kan di sini? Mas Rian, yang dilihat itu beda, bukan sosok yang Mas Rian tahu. Iya, itu adalah dia. Bukan. Itu adalah dia. Bukan. Iya, itu adalah dia. Mas Rian fokus, Mas Rian. Jangan biarin yang bisik-bisik itu menguasainya Mas Rian. Itu adalah dia. Itu adalah dia. Nggak ada, dia hilang. Itu adalah dia. Mana perempuan itu? Nggak ada. Hilang. Dia udah nggak ada. Mana perempuan itu? Nggak ada, dia udah nggak ada. Mana Dia udah perempuan nggak itu? Mana perempuan itu? Nggak ada. Udah pergi dia. Ada. Udah pulang. Mana perempuan itu? Dia udah pulang. Sorry. Mana perempuan itu? Dia sudah pulang. Saya akan membunuh kamu kalau jika kamu menghilangkan perempuan itu. Enggak sih. Kembalikan perempuan itu. Kamu bisa tanya mungkin ke security depan sana. Di situ udah ada informasi mungkin ada yang tahu kenapa. Kami telah menghilangkan perempuan itu. Iya, dia pulang.
Kamu yang telah menghilangkan perempuan itu. Dia pulang, dia terganggu sama sikap Mas Rian. Enggak, dia tidak mungkin pulang. Dia tidak mungkin pulang. Gini, kami berusaha untuk membantu kok, dan dia merasa terganggu. Dan kami berusaha untuk melindungi siapapun, ada bintang tamu, ada penonton, kami nggak mau mereka terganggu. Perempuan itu. Udah hilang, udah nggak ada. Udah nggak ada. Itu. Udah nggak ada. Dia udah pulang. Perempuan tuh udah nggak ada. Itu. Sebenarnya kamu itu. mau apa sih? Mas Rian mau apa sih? Hah, kamu mau apa di sini? Aku mau perempuan itu. Perempuan itu adalah dia. Nggak ada. Dia. Enggak, bukan. Nggak Aku ada. mau perempuan itu balik. Mas tahan ya. Mas Rian tahan. Mas Rian tahan. Duduk yang benar. Diikat nih. Bagusin. Perempuan itu kembalikan. Balikan perempuan itu. Perempuan itu. Kembalikan perempuan itu. Nonton saya. Kembalikan perempuan itu. Dia tuh emang freak sih. Lepaskan kalian. Lepaskan saya, kembalikan perempuan itu. Kemana kalian? Bantu saya. Bantu saya. Kemana kalian? Kalian di mana? Bantu saya. Kembalikan perempuan itu. Balikan perempuan itu. Nggak ada perempuan itu, nggak ada. Perempuan siapa yang kamu maksud siapa? Kembalikan perempuan itu. Nggak ada. Nggak ada. Yang dimaksud siapa? Perempuan mana? Bantu saya. Bantu saya. Mana perempuan itu? Aku ingin perempuan itu kembali. Nggak ada, udah pulang. Dia udah pulang. Dia udah nggak ada di sini. Wah, itu juga perempuan itu. Itu sosoknya. Mana? Itu, Nggak ada. itu adalah perempuan ya. Itu adalah perempuan yang saya dapatkan. Nggak ada. Nah, itu dia. Mana? Itu dia. Enggak. Lepaskan saya. Itu Salah. perempuan yang saya dapatkan. Jadi dia karena punya yang pelet, setiap melihat perempuan, dia langsung ngebayangin orang yang dia pernah pelet, pacarnya. Iya, dan plus ini sebenarnya kepribadian sih. Ditambah lagi Fix kepribadian. kepribadian yang gangguan kepribadian. Bikin frekuensinya jadi justru malah dikuasain sama lo kalau sih. Itu adalah perempuan yang saya dapatkan. Jangan bersembunyi. Bantu saya. Bantu saya untuk lepaskan tali ini. Itu perempuan yang saya dapatkan. Normal orang dia kupluk kemudian cerita di atas meja. Kalau bukan kepribadian yang masalahnya. Ini ada masalah sih. Gak mungkin normal kayak gitu. Menurut saya dia itu masalah pribadi, gangguan kepribadian dan kejiwaan. Dari kejiwaannya juga udah ada Dari masalah. kejiwaan udah gak ada yang salah. Dan dia malah terjun ke dunia mistik yang gak jelas. Itu Akhirnya perempuan yang saya jadi dapatkan. iya, jadi malah aneh kan. Iya. Itu adalah sosoknya Itu dia. yang bisa saya jelaskan ke pemirsa di rumah. Iya. Kenapa ini terjadi? Karena dia itu Bantu saya kepribadian. untuk melepaskan tali ini. Iya, masalah kepribadian gitu loh. Skizofrenia juga bisa kan, skizo. Karena dia Itu perempuan yang saya dapatkan. masalah kepribadian. Itu adalah tambah lagi dia. yang mistis nih. Iya. Mau di cleansing, Ros? Kenapa kamu pindah ke sini? Tapi bisa di cleansing nggak ya kalau masalah kejiwaan gitu? Cleansing Itu dia. tidak akan membantu dalam masalah kejiwaan. Itu perempuan yang saya Karena di dapatkan. Anonymous Metabatin kita ada crime, ya kan? Ada hantu, ada gangguan kejiwaan. Jangan panik. Ini adalah perempuan yang saya dapatkan. Bantu saya. Lepaskan saya. Kita harus coba tanya baik-baik. Hey, hey, tunggu. Saya Mas Rian berharap- dengar.
Ayo sini, saya baik-baik. Mas Rian, sebenarnya kau tuh mau apa, Mas Rian? Saya mau melepaskan semua itu. Lepasin yang mana? Lepasin. Apa yang mau dilepasin? Tolong bantu saya. Iya, saya akan bantu. Iya. Tapi lepasin apa? Saya mau melepaskan dari pelet orang pintar itu pada saya. Pelet orang pintar yang mana ya? Karena dukun itu sudah mengarahkan saya ke hal yang tidak benar. Saya agak kurang jelas dari mana dukunnya, buat apa dan maksudnya apa. Hal itu mengganggu saya dan sehingga mengarahkan saya untuk melihat perempuan itu. Aku ingin melepaskan semua ini, tolong saya. Perempuannya itu tuh maksudnya masih hidup apa enggak nih? Setiap kali semua perempuan yang saya lihat adalah dia. Dia Perempuan yang saya dapatkan. kan beda-beda. Orang lain kan Dia melet orang nih. Oh, melet orang gitu. Dia pelet sampai gila. Jadi pelet sampai gila. Udah gila gimana? Oh, juga gila dong. Iya. Aku gak gila. Perempuan itu di mana? Enggak, maksudnya kamu juga harus kontrol diri kamu sendiri. Masa? Saya rasa karena memang ada gangguan kejiwaan, jadi gampang dimasukin sama sosok gaib dari ritual peletnya itu, Roy. Iya. Ini yang sebenarnya jadi buat dia tuh nggak apa ya, udah punya masalah kepribadian, tambah lagi ada sosok yang mistis, Iya. makhluk astral atau makhluk gaib. Suruh dudukin aja di meja lagi, dia pasti udah happy lagi. Dia senang lagi kalau udah sengaja. Mau duduk sini lagi kan? Kembalikan saya ke tempat duduk itu. Oke. Mau dibalikin ke sana? Roy. Holy crap, ini panas bener kayak api. Udah lu sini, kamu mau ke atas kan? Bisa nggak ke atas? Kamu dong bantuin. Bisa diangkat nggak ini? Tuh, 2, 3. Tuh, kamu happy kan di sini? Jangan banyak gerak. Saya minta kaca ajaib. Jangan banyak gerak. Oke, Mas Rian, tolong fokus, ya. Kumpulin energinya untuk ngelawan apapun yang coba mempengaruhi dan ngebisikin Mas Rian, ya. Nih, lihat kaca nih. Tidak mau lihat itu. Ada yang lebih gede nggak? Jadi kamu mesti ngerti, Bay, pemikiran, pemahaman bahwa dia itu mengalami gangguan depresi yang berat. Oke. Lalu kemudian melihat Itu hal-hal perempuan saya dapatkan. yang di luar pikiran. Oh. Jadi kayak gangguan delusi, gangguan depresi. Nih, jadinya gangguan kepribadian. Aku berhasil untuk melepaskan tali. Apa ini? Kumat tuh kan. Kumat. Kaca itu, jauhkan kaca itu dari saya. Betul, lihat kaca. Lihat. Jauhkan kaca itu dari saya. Aku tidak kuat melihat kaca itu. Jauhkan kaca itu dari saya. Jauhkan kaca itu dari saya. Jauhkan kaca itu.
Mas. Bantu saya sekarang. Bantu saya sekarang. Bantu saya sekarang. Kamu telah menghilangkan perempuan itu. Iya, dia udah nggak ada. Kemana lagi perempuan Udah nggak ada, itu? dia udah pulang. Kamu jangan bohongi saya. Dia udah pulang. Nih, lihat kacanya. Kamu tidak mau lihat kaca itu. Kenapa sih nggak mau lihat kaca? Kamu tidak mau lihat kaca itu. Itu perempuan itu dari situ. Kamu jangan bohongi saya. Lihat kaca itu. Hancurin. Jangan kaca ini. Jangan dihancurin. Oh, baik banget. Gimana perempuan itu? Gimana perempuan? Jangan kaca itu. Gimana perempuan itu? Nggak ada, dia udah pulang. Yang Mas Rian lihat tuh semuanya halusinasi. Aku ingin semua ini dilepaskan. Aku Mas tidak Rian mau. sendiri yang bisa ngelepasin. Tolong bantu saya. Begitu Mas Rian lihat diri sendiri di kaca, Mas Rian tahu kok itu bukan yang Mas Rian mau sebenarnya. Tolong bantu saya untuk melepaskan Karena ini. ada sosok-sosok lain yang bisikin yang sebenarnya bisa diabaikan kok. Nggak usah didengerin. Nih, ritual-ritual gini justru yang memanggil makhluk-makhluk dan bisikan-bisikan itu. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya untuk melepaskan ini. Aku tidak mau, tolong bantu saya. Apa? Tolong bantu saya Bantuin apa? untuk melepaskan semua ini. Aku tidak mau hal itu ada lagi dibisikkan ke telinga saya. Masalahnya ini kalau saya cleansing dengan air kembang, dia nggak akan manjur karena ini adalah gangguan kepribadian. Bingung. Gangguan kepribadian. Sebenarnya ini nggak akan selesai dengan dicipratin dengan air suci gitu. Take out aja ya. Itu kenapa kak? Nggak bisa diapa-apain. Bisa disembuhin? Egidias, Nggak nyelesain masalah juga kalau di cleansing. nggak bisa baik. Karakter kejiwaan harus diobatin Ini tadi- dan treatment. Ini tadi maksudnya kenapa Ya kak? sebenarnya ya partisipan yang datang ke menembus mata batin itu kan memang mereka daftar dan juga ya kurasi ketemu sama tim menembus mata batin. Iya. Bisa aja waktu dia cerita dengan yang waktu dia datang di sini ceritanya tuh bisa beda. Berbeda gitu. ya. Yang bikin aku bingung ini tadi kenapa di ini kak? Karena energinya ini kali. Iya ya, bikin dia semakin halu, makin halusinasi ya. Roy. Iya. Jadi dibuang gitu aja. Iya, dia udah ada gangguan depresi, skizo. Ya. Terus dia main-main alam gaib. Jadinya kan jadi nggak bisa bedain yang real yang mana, yang nggak real yang mana. Yang kayak tadi yang saya lihat itu ya, itu pertama kalinya saya di Indo ngelihat yang beginian. Iya. Maksud saya banyak kan orang yang kayak gini di luar. Oh, gitu. Tapi baru pertama kali di depan mata saya dan bener-bener real. Ini orang mengalami gangguan kepribadian yang sangat parah sih, serem banget. Kalau aku di luar, aku udah sering lihat, tapi ini baru pertama kali aku lihat di Indo, di Jakarta. Obsesi. Iya, Obses gitu. iya obses gitu, kayak, ya gitu. Iya, terobsesi Ada sama something. ininya dia. Ada Pikirannya dia. pikiran-pikirannya dia gitu loh. Dan Dengan nakutin juga. dia. Oh, baik-baik aja tapi kan. Biasanya sih sampai ngikutin, biasanya nih kalau nggak terkendali, biasanya dia akan sampai ikutin di tempat parkiran, Iya. lihat-lihat gitu. Stalker Terus gitu. dia masuk ke rumah gitu, terus foto-foto. Pas kamu lagi mandi, dia foto dari jauh, cekrek, dan itu jadi bahan. Sorry ya, mohon maaf, jadi bahannya dia, gitu loh. Tipikal ya orang yang Sakit ini. gitu. Tapi mudah-mudahan sih nggak ikut kamu ya. Itu di treatment sama tim langsung bawa ke ini deh. Dan orang-orang Seharusnya. seperti itu tidak boleh dikasarin sebenarnya, tidak boleh dipukul, tidak boleh dipukul lah, dibentak, dicambuk seperti itu tidak boleh. Dia akan makin parah. Orang-orang itu sebenarnya harus
calm down gitu. Lu mau apa, ini seperti ini. Tapi butuh waktu gitu. Iya. Kalau nggak kita yang gila. Itu baru kali ini ngadepin yang kayak gitu ya, Ra? Iya. Dan Oke. iya sih ini mirip kayak film-film horor pembunuhan di Jepang gitu loh. Teror. Iya, horor teror. Yang nyebabin teror kemana-mana. Iya, Ketakutan. bukan teror horor hantu, tapi ini lebih ke teror manusia, Iya, ketakutan. Berasa Iya kan? cemas, rasa takut gitu. Dan banyak juga orang Jepang di sana di-rap setelah itu. Setelah dikuntit beberapa hari gitu, terus akhirnya gitu. Lumayan bikin tegang sih tadi. Serem sih, menurut aku serem, menurut aku. Karena kita nggak tahu maunya apa jadi. Dari Terus sekian matanya perjalanan itu, serem. matanya itu. Ini yang paling serem. Jika engkau menyakiti orang lain dengan sengaja, maka rasa sakit yang ia derita akan menimpamu hingga 2 kali lipat dahsyatnya. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku selalu dibisiki sosok gaib setelah mempunyai jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Indi. Silakan. Maggie kalau mau nanya silakan. Malam Mbak Indi, apa yang mau diceritakan? Ini saya sering diteror sama sosok makhluk gaib. Terus saya juga sering digangguin. Awalnya dari mana kok bisa diteror makhluk gaib? Awalnya tuh saya sering ke dukun. Untuk apa? Biar orang nggak kelihat saya. Untuk maling. Hah? Maling? Maksudnya bisa dijelasin nggak Mbak, maling gimana maksudnya? Awalnya saya Mbak Indi tenang dulu, ambil nafas dalam-dalam. Biar fokus dengan apa yang mau disampaikan. awalnya saya Oke, jadi kebiasaan mencuri ya. Kebiasaan mencuri ini udah lama. sudah Jadi Mbak Indi ke dukun supaya orang nggak tahu apa yang Mbak Indi lakukan. benar. Pernah ada yang melihat nggak? Pernah ketahuan nggak? Pernah teman saya awalnya. Seperti apa kronologi ceritanya? Awalnya saya ke rumah teman saya untuk mencuri barang teman saya. Sela, assalamualaikum. Iya, tunggu. Hai, Sel. Apa kabar? Baik. Kamu siapa lu kesini? Gue sendirian, Sel. Oh, kirain kamu siapa? Gimana kabar lo? Baik. Kok lu kurusan sih? Iya dong, gue diet. Oh, gitu. Sosokan. Daripada aja. lu kayak gitu mulu deh. Iya, gak apa-apa lah ya. Ya ampun, daripada ngobrol di luar, masuk aja ini yuk. Oke. Enak juga di luar. Oke. Ngobrol di kamar dulu aja yuk. Ayo, masuk. Duduk sini aja, Nindi. Oke. Tadi mau ngobrol. Ya, gue mau curhat sama lo. Curhat apa? Biasalah cowok gue. Kenapa cowok? Ya, kemarin kan dia selingkuh sama gue. Otomatis gue tuh nggak percaya gitu sama dia. Ya udah lo yang sabar ya. Tapi kan tetap aja sabar-sabar juga gue sedih lah ya. Bentar-bentar. Sebelum lo lanjutin ceritanya gimana? Gue ambilin minum buat lo. Lo mau minum apa? Terserah, Beb. Mau nyemil juga nggak? Gue ambilin nih. Bebas. Tunggu ya. Oke. Cocok nih di badan gue. Bagus banget. Bling-bling lagi. Boleh deh. Lumayan kan buat hangout. Wah, ini. Wah, ini kayak gini. Lumayan buat hangout.
ini tuh? Mau ngambil apa? Gak ngambil Sini, apa-apa sini. kok. Sini dulu, sini. Sini. Gue gak ngambil apa-apa. Duit gue lo ambil. Coba lihat uang lo masih ada nggak? Ambil apa aja nih? Marah sumpah. Ini kan jaket kesayangan gue, lo ambil apa ini? Apaan sih? Itu kan jaket gue. Mungkin jaketnya samaan kali. Apaan sih? Enggak, ini jaket gue, Indi. Tetap. Lo Emangnya ngambil punya apa lagi jaket nih? cuma lo aja? Terus? Keluarga teman saya tuh nggak terima. Biar saya kagak masuk penjara. Gimana? Biar saya tidak masuk penjara. Oh, mbaknya mau dimasukin ke penjara gitu. Setelah itu, Terus Mbak Indinya gimana? setelah itu saya ke rumah teman saya, temuin keluarga saya, temuin teman saya untuk meminta maaf. Oh, jadi ini mau diselesaikan secara kekeluargaan. Mbak Indi datang dengan keluarga ke rumah teman yang Mbak Indi itu untuk ketemu dengan keluarganya. Udah selesai sampai situ? Nah, sudah. Udah ya, oke, lalu? Terus saya ke dukun. Ke dukun itu untuk apa? Untuk mengulangi perbuatannya Mbak Indi? Iya. Supaya orang nggak tahu kali ini? Nah, saya ke dukun untuk orang-orang tuh biar nurut sama saya. Apa yang dilakukan di dukun? Kayak dikasih daging mentah. Hah? Dikasih daging mentah. Daging mentah. Daging mentah? Terus Itu untuk apa? menyan suruh dimakan. Terus dilakukan nggak? Lakukan. Ada... Maaf ya Kak, mau nanya. Itu maksudnya untuk apa tuh? Maksudnya untuk bisa nggak kelihatan apa untuk supaya orang-orang nurut sama dia. supaya nurut? Terus ada efeknya? Ada Oke. kayak marah-marah. Terus kesurupan. Kesurupan gak jelas gitu. Pokoknya Orang lainnya dia pada nurut nggak tapi? nurut gue. Terus datang ke sini untuk apa? Ke sini untuk Supaya nggak kerasukan Supaya- lagi, supaya nggak apa tadi efeknya? Sering kerasukan, terus sering apa? marah-marah. Marah-marah. Nggak jelas lah. Jadi supaya hilang pengaruh negatifnya itu. Iya. Oke, baik. Mbak Indi, Iya. kami harap Mbak Indi tenang dulu. Mbak Indi nanti ceritakan semuanya dengan jujur dan mudah-mudahan sih Mbak Indi menyadari apa yang Mbak Indi lakukan itu ya Salah. Nggak benar ya. ya mudah-mudahan Iya. bisa benar-benar terbuka ya hatinya malam hari ini dan bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih tenang. Kami akan ajak Mbak Indi untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Indi mempunyai tanggal lahir 27 Agustus 1986. Sosok yang sulit sekali ditebak. Entah kenapa saya melihat sosok Indi mudah sekali untuk menyakiti orang-orang di sekitarnya. Saya juga merasakan ia memiliki kebiasaan tidak pernah puas dari apa yang telah dimilikinya. Ada sosok yang menjaga badan Indi yang sangat kuat sekali dan saya merasakan sosok kuntilanak. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Indi dengan tanggal lahir 27 bulan 8 1986. Iya benar. Indi punya kebiasaan mencuri. Waktu itu pernah ketahuan sama temennya
Dan waktu itu sempat ada cekcok, lalu mukul temennya sampai terluka. Keluarga temennya itu menuntut dan sudah selesaikan ya dengan secara kekeluargaan. Keluarganya Indi datang ke rumah temannya itu, lalu semua selesai. Tapi ternyata nggak sampai selesai di situ. Kebiasaan mencuri itu masih berlanjut, makanya Indi ke dukun supaya minta orang-orang nurut apa yang Indi inginkan. Dan makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin karena merasa hidupnya sering mendapatkan teror gaib dan terganggu ya. Ada ritual waktu itu makan daging mentah, betul? Benar. Oke, baik. Melihat Indi dan dari kacamata gaib saya melihat Indi itu penuh dengan kekosongan. Indi itu penuh dengan ketidakpercayaan diri juga. Dan benarkah itu? Mohon maaf. Kalau benar jawab benar, kalau tidak jawab tidak. Benar. Baik. Kalau tadi diajak ngobrol, intinya memang gugup dan kelihatan banget memang yang kamu bilang gak percaya diri. Ya, saya harus kesini nggak apa-apa ya? Apa? Oke. Saya melihat di sini sebenarnya sifat dan karakter Indi itu adalah kleptomania. Namun tidak hanya kleptomania saja, tetapi juga memuja hal-hal yang berhubungan dengan supranatural. Maka dari itu saya merasakan adanya kegaiban yang muncul di tubuh Indi. Entah Indi mengerti apa yang saya katakan atau tidak, tapi saya melihat sosok kuntilanak yang sangat mukanya tidak jelas seperti ini. Yang matanya menyeramkan, kemudian juga rambutnya panjang seperti itu. Ini kamu melihat dia ada di mana, Roy? Di dalam diri dia. Saya curiga deh, jangan-jangan dia pakai ilmu-ilmu gaib supaya dia nggak ketahuan kleptomanianya. Ataupun dia itu pakai ilmu-ilmu gaib supaya tidak ketahuan sama teman-temannya ya. Ya, supaya orang lain nggak tahu dan orang lain nurutin aja gitu maunya ini. Iya, dan plus simpati kepada dia. Tapi yang jadi saya pertanyaan adalah kalau tadi dia ke dukun melakukan ritual supaya teman-temannya itu nurut. Nah, abis itu dia kan tetap klepto. Ya. Waktu dia mencuri itu, apa dipengaruhi sosok gaib juga, Roy? Enggak. Jadi yang dipengaruhi sosok gaibnya itu ya dia gitu. Tetapi ketika mencuri atau kleptomania, dia yang melakukannya. Emang dari diri dia sendiri? Betul gitu. Kalau misalnya dibilang ini gara-gara makhluk halus mencuri, itu tidak, itu hanya alibi. Alibi yang dibuat. Jadi dia menyalahkan seolah-olah dipengaruhi sosok gaib, padahal memang dirinya sendiri yang memang klepto. Betul. Kamu pernah, saya di kepala saya melihat kamu pernah mencelakai orang dengan vas bunga ya? Ya, tadi Benar. cerita itu. Tadi sempat cerita itu. Ya, gimana ceritanya waktu ketahuan ya? Jadi waktu Indi mencuri di rumah temannya, ambil baju, ketahuan, lalu Indi mukul dengan vasnya. Iya benar. Sini deh, Miki. Ya. Tadi Aku kamu sebenarnya pengen tujuannya nanya. dari sini mau ngapain ya? Kamu mau nanya apa? Maksudnya hubungannya sama apa nih, kayak kuntilanak yang tadi Koroy bilang tuh apa? Dia yang membantu ini ya, melancarkan aksinya nih. Iya, supaya dia Kamu duduk saja. betul. Ini, kamu pegang tangannya. Gini deh. Apa yang kamu rasain dari tangan seorang perempuan? Panas banget sih tangannya. Panas kayak Terus apa gimana? itu? Kamu lihat kuntilanaknya nggak? Merem deh. Aku ngeliat sesuatu.
Kamu lihat? Di situ tadi kayak mengarah ke sini, baju putih, tapi saya nggak ngelihat wajahnya. Putih tapi terus kayak Rambut panjang. rambut panjang. Arah situ tadi kayak mau mendekat gitu. Untungnya buru-buru dilepas ya. Terus kayak apa sih jalannya tuh kayak terbang gitu. Mendekat gitu. Dari arah sana tadi. Ini yang kamu gambar ya? Iya. Bajunya putih. Terus saya ngeliatnya kayak ketiup angin gitu. Set gitu. Iya, untung saya buru-buru putusin. Itu yang jagain si Indi. Indi tahu kan tentang itu? Dan tangannya panas. Tangannya panas. Kan coba saya lihat. Kamu ngerasain dan ngeliat hal yang sama, Ray? Oh my god, saya pusing. Saya melihat perempuan di depan berbaju putih menyamperi saya. Aduh. Wow. Kenapa dia mau apa sebenarnya? Dia dijaga oleh perempuan ini, oh ternyata benar juga. Oh, ini Kata Maggie Diaz. Ada yang ingin kamu sampaikan, Indi, kepada kami bertiga? Mbak, ini sebenarnya tujuannya apa datang ke sini? Saya mau menghilangkan makhluk gaib itu. Selama ini makhluk gaib itu ngebantu Indi untuk mencuri. Iya, Orang-orang jadi nurul, jadi nggak ngeliat apa yang Mbak Indi lakuin. iya. Ray? Kamu tidak cuma sekedar cantik loh, tapi kau punya kekuatan supernatural yang aku lihat di sini. Ternyata ada teror gaib juga ya ternyata. Wow, saya sih agak mabok lihat nih. Mohon maaf ya, saya jujur apa adanya. Saya agak-agak sedikit linglung dengan energi mbaknya nih. Kalau sini saya aman, saya nyaman. Tapi kalau sini, oh my god, I feel like dizzy, kayak goyang-goyang gitu loh. Ngerti nggak? Tapi kalau aku kayak ada di sini, Energinya beda. di sini lebih tenang, lebih energinya lebih beda. Rasanya nggak rata juga, tapi bagian dari sini tuh udah mulai amis. Saya kan vegetarian ya, kan bisa cium bau daging apa gitu kan. Bisa. You know what I mean, right? Iya, Pak. Dia soalnya saya jadi karena kamu vegetarian bisa nyium bau daging. Dia soalnya ada ritual makan daging, Roy. Hah? Daging mentah. Oke, dia bilang gitu. Daging mentah dan menyan. Oke. Pantesan, mungkin karena saya terbiasa dengan sayur kali, jadi saya melihat mencium hawa daging langsung kayak Langsung pusing. bukan pusing kayak Wow. yeah. Go ahead. Silakan, monggo kalau ada. Apa lagi? Sini. Halo! Roy! Cucut. That's good. Kamu kenapa harus ngebuktiin itu belatung atau bukan sih? Enggak sih, nggak apa-apa. Aku butuh minum. We have to go, you know. Mbak Indi tadi bilangnya ritualnya dengan Nyangkut di menggunakan gigi. daging. We have to do something crazy. Kamu juga ngerasa hal yang sama lagi? Mbak Indi ya? Iya. Mbak Indi. Kok bau ini banget Mbak sih? Indi ini kan orangnya. Minta minum dong, Iya, kita minum. minta. Bau amis banget minum. ya. Wow, Mau Miss di- ya. Maaf ya Maggie Maggie tadi duduk. saya makan. Memang aku juga you know what? Aku juga nggak tahu makin lama makin powerful. You know, kayak gelas, cacing dan everything kayak
numbness gitu loh. Kayak Mati rasa gitu. mati rasa gitu loh gue. Ya, Nggak harus dimakan itu belatung. penasaran yang tinggi itu loh yang membuat jadi setiap harinya tuh kayak Itu apa lagi? kita bisa lanjut ini. Tenang dulu. Iya, tenang dulu ya teman-teman, tenang dulu Koko ya. itu apa ada hubungannya Kita ya dulu. dialami penonton sama kejadiannya Mbak Indi? Terus dengan belatung Ada. yang tadi. Mbak Indi, mohon maaf ya, saya mau nanya. Kamu ini sosoknya pemalu, tapi kleptomania sudah jelas dan diakui dan pernah ada yang lihat. Namun kemudian saya melihat Anda sebagai seorang yang bermuka dua. Artinya bisa berbuat baik, terus tiba-tiba dia bisa berubah menjadi klepto lagi. Nah sekarang terkait dengan makan hal-hal yang aneh, saya pengen lihat nih. Itu sisi kamu yang asli, apa makhluk halus yang makan? Bawa nggak? Bawa. Boleh diambil, Ron. Boleh diambil, Boleh. ya. Tunggu, Mbak Indi, saya mau nanya kamu umur berapa sih? Umur saya 30. Oke, silakan. Kamu ngeliat ada yang beda di matanya waktu dia Yeah. jawab ya? She's lying. Kenapa dia mesti berbohong ke orang? She's not 30. Dia bukan 30. Oh. Dia sekitar umur belasan. What? Sekitar 18, 17 tahun. Kenapa dia mesti Kamu tahu berbohong? nggak quote yang bilang gini, mata adalah jendela hati. Kita tidak bisa berbohong lewat mata. Ketika mata sedih, kita sedih. Ketika mata marah, kita marah. Mata Begitu jendela dia hati. jawab itu tadi pertanyaan kamu, Ya. matanya berubah kalau dia Berubah. sedang berbohong. Iya, gini, kebohongan dia saya maklumin karena dia itu klepto. Klepto harus berbohong untuk mencuri, bukan? Betul. Nah itu dia. That's habit jadinya. Maaf ya kalau saya muntah mendadak ya. Saya nggak tahan dengan Aduh, udah gini-ginian. gimana? Klepto ini adalah kebiasaan Iya. mencuri. Iya, klepto kebiasaan mencuri atau kemudian gini, banyak macam. Berbohong dulu, baru Iya. nyolong. Iya kan? Kebohongan dan klepto itu beda sangat Beriringan ya. beriringan. Makanya dia punya ritual supaya orang nurut. Jadi kalau Yes, dia bohong, exactly. orang nanggap itu kebenaran. Betul sekali. Ini apa Mbak Indi? Ini ayam Apa? Sorry nggak denger. ayam mentah. Kamu tadi mual tiba-tiba nggak apa-apa? Iya, kayak seketika nyium bau yang amis banget gitu. Iya, Tiba-tiba, jangan dipaksain. Bisa dari Mau sini. minum air gak? udah tadi. Masih kuat? Masih. Nggak kuat bilang ya. Kita tidak akan memaksakan, takutnya malah terjadi Iya. apa-apa. Iya. Banyak orang kok yang pusing dan pingsan setelah itu. Tolong dong. Air kembang ada nggak sih? Kembangnya aja nih kembang. Di cleansing di luar. Di cleansing di belakang. Aduh. Ini sebentar. Di cleansing dulu deh. Di cleansing dulu sebentar. Dibawa ke sini. Keluar. Udah. Mbak, keluar. 1, 2, 3. Ini apa lagi? Udah baru di take Ini out. udah take out. Itu kenapa tadi? Ada tanda kuburan lagi? Roy, Ya. tadi kenapa penonton kita? Penonton kita itu
Jadi gini, penonton kita itu lemah dan kondisi kita kan memang logika kadang belum makan, lapar, dingin, dan studio angker. Akhirnya kamu Kemudian akhirnya kemasukan, apalagi dengan Indi. Indi punya kekuatan supernatural yang membuat orang jadi nggak nyaman kalau misalnya lihat Indi. Apalagi udah keluarin ayam beginian, otomatis makhluk-makhluk halus tuh yang di belakang tuh yang sana-sana dong. Oh, itu tadi penghuni studio yang Iya. masuk karena terganggu sama ada Indi. genderuwonya dan panjang banget rambutnya, besar banget rambutnya, gede banget rambutnya. It's like it just big, you know. Mbak Indi, kita kembali ke topik awal ya. Itu apa dan buat apa? Jelasin satu-satu dulu ya. Kita pengen denger ya mungkin. Apa aja itu? Ada ayam mentah, terus bunga, Menyan. terus Sorry, aku masih nervous. Gak usah lihat kamu muntah. itu minyak apa? Dalam botol kecil. Ini buat Itu dari dukun ya? benar. Mbak Indi, kamu bohong satu hal sama saya di meja kejujuran. Kamu itu bukan umur 30. Kamu umur 18-19 tahun. Tapi itu tidak apa-apa, tidak menjadi masalah buat saya. Karena klepto dan kebohongan biasanya saling nyatu. Yang jadi penasaran saya, ini terus dilakukan. Mau ngapain sih? Lu cantik, muka lu cantik. Lu bisa explore, Banyak hal if ya. I were you, kalau saya jadi kamu dan kalau gue cantik, gue keluar negeri, gue sekolah bahasa, gue lihat museum di England, balik lagi gue ke Jerman, balik lagi ke Paris, balik lagi ke London dan Amsterdam. Banyak hal yang bisa kamu lakukan tentang itu. Iya. Jadi sebenarnya banyak kesempatan yang bisa dapetin Iya. dengan Dibanding Ya. kamu harus nyediain ayam, udah gitu gini, ayam Apa? udah gitu gini. Kenapa nggak pergi ke kayak Iya. ke Paris gitu, belajar hal-hal yang baru, bahasa baru gitu, terus ke UK, balik lagi dan balik lagi. maksudnya yang Royal Ngerti kan, sampein. Bay? Iya. Tolong sampein dia deh, Bay. Kenapa daripada milih menggunakan dan mengambil kesempatan yang lebih baik, tapi kamu tuh milih untuk mencuri gitu. Bahkan melakukan ritual supaya melancarkan kamu mencuri. Kenapa itu yang jadi pertanyaan? Iya. Padahal banyak hal baru, banyak kesempatan baik yang bisa didapetin gitu. Iya, setuju. Ya, aku mau tes sekarang. Di sini ya. Boleh pakai masker. Life is short and world is wide. You got my point? Ya. Kalau Hidup bisa mikir, kita tuh coba jelasin ke dia itu apa. Kamu ngerti nggak? ya, Jelasin bener-bener detail. hidup kita itu sangat singkat. Tapi dunia itu begitu luas. Sayang banget di hidup yang singkat kamu cuman mengeksplor atau menggali dan menjalani kegiatan mencuri ini. Padahal banyak hal yang bisa kamu temuin loh. Di usia yang masih muda ya, Roy. Kenapa milih jalan yang salah? Kamu tahu kok itu salah. Saya pengen barang bagus. Barang-barang branded gitu kayak. Iya, punya barang bagus. Makanya saya mencuri. Padahal ya, kalau kamu gunain kesempatan lebih baik, kamu bisa loh punya barang-barang bagus dengan cara yang lebih baik. Punya branded stuff. Iya.
I don't know ya, ini pemikiran anak remaja sih. Iya, men. Cepet. Tapi Kak Bayu, boleh nanya ya? Boleh. Mbak pernah nggak ketemu sosok ini nggak sih, Mbak? Serem loh. Tidak pernah. Nggak pernah ngelihat dalam mimpi juga? Tidak pernah. Gue liat banyak tuh lemes tau gak? Iya. Kayak beneran nyerap energi aku banget loh, Bay. Ngambil ya? Kayak aku kayak orang nge-fly, Bay. Ini karena makhluk Kayak ya? tunggu sebentar. Diambil semua. Jangan-jangan nih, coba saya mau lihat ritualnya ya. Mungkin pemirsa di rumah juga masih penasaran tuh sebenarnya apa sih ini? Coba silakan dulu. Just do it. Silakan lakuin. Wes, Kalau dia ngelakuin udah sini. ritual gini, sosoknya itu bisa kepanggil, bisa datang nggak? Bisa, Bisa datang. Pak. Bisa datang, Pak. Bye. Gini-ginian mah nggak tahan lama. Percaya kataku. Iya. Nggak bakal, Parah. Wes. Uang jin dimakan setan, Bye. Baru dapat misalnya nih 500.000, keluarnya 1 juta. Jadi rugi dong sebenarnya. Hukum karma, Bye. Iya. Tabur yang ritual ya. Cantik-cantik, tapi begini. Kok nangis? Saya punya firasat, Mbak, kamu belek aja deh nih ayam. Masih ada. Dibelek, dalamnya isinya apa? Ya, aduh. Loh, kok ada belatungnya? Tuh. Ya Allah. Kan ini pasti udah semingguan nih ayam ini. Mbak Indi. Roy, kok dia berubah, Roy? Kenapa? Cara ngelihatnya? Kenapa dia kurang? Mbak Maggie, Ya, Mbak Indi. kamu bersihin dia dengan cipratin air bunga ini. nggak apa-apa ya. Bersihin. Cuci mukanya dia. Maaf ya, Mbak Indi kita coba bantu ya. Cuci mukanya diraup gitu. Maaf ya, Mbak Indi ya. Gak usah. Ya, Mbak Maggie, maaf ya. Kamu kena ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu tuh mau dibersihin, Indi. Gak perlu dibersihin. Indi, kamu cantik kok. Kamu punya wajah yang baik, tapi kamu punya hati yang hancur. Indi, yuk. Balik normal yuk, jangan yang aneh-aneh. Ini jangan lagi kayak gini-gini nih. Kamu bisa dibersihin kok, Roy. Kamu boleh bantu gak saya hancurin ini ayamnya nih? Kamu bantu bersihin dia. Dia Boleh. No. Pakai sarung tangan. Boleh tangan. Iya, Mbak Indi. Gak usah. Ya, Mbak Indi harus sadar. Jangan diturut energi yang negatif. Ayo, Mbak Indi bangun yuk. Yuk bangun yuk. Saya bisa bangun sendiri. Tutup aja.
aja dengan kain hitam. Siapa tahu ada yang masuk. Nggak mau. Sudah. Oh, dia. Ini saya ini dulu kali ya, Ra ya. Yes, iya. Aduh. Belatungnya. Saya kembalikan kamu dari nol. Udah selesai urusan kita. Dia udah selesai Lepas, kok. tapi. Dia udah lepas, tinggal kita bangunin. Selamat datang kembali Mbak Indi. Boleh dibantu nggak nih? Nangis banget ya ampun. Bangun. Amis. Mbak Indi. Udah sadar. Yuk, Mbak Indi. Udah ya, Mbak Indi tenang ya. Mbak Indi tenang ya. Mbak Indi Jangan duduk. diturun. Mbak Indi duduk. Mbak Indi harus dilawan. Mbak Indi duduk. Dia udah lepas kan? Ya tenangin ya, tenangin dirinya Mbak Indi. Mbak Indinya harus dikuatin. Harus dilawan justru yang masuk. Ya, Nangis ya. kamu kenapa nangis? Kenapa sedih? Hah? Kenapa nangis? Pakai lagi ya, pakai ini deh. Saya pakein. Udah selesai kok. Semuanya udah selesai. Udah lepas kok. Nggak ada lagi makhluk-makhluk gaibnya, perempuan itu, kuntilanak itu udah nggak ada lagi. Ya, ini benar-benar sosok. Ini kuntilanak bukan sih, Ray? Bukan? Iya. Iya. Tapi udah benar-benar pergi dari dia. Masih ada sisa-sisa. Ini tinggal Kecuali segini doang. Hah? kalau dia melakukan ritual lagi ataupun Bisa balik persembahan lagi. ayam. Ah. Saya kasihan sama kamu Indi. Saya tidak menyalahin kamu kenapa kamu tidak jujur sama saya. Tidak apa-apa karena saya tahu faktor usia kamu. Ya udah gitu. Maksud aku nggak usah tahu jangan sedih. Nih sekarang besok udah gitu aja. Mbak Indi soalnya masih muda. Indi, saya bukan manggilnya Mbak Indi. Kamu masih muda ya kan Mbak? Ya. Maggie sebagai sesama perempuan, kau lihat dia tuh sebagai seorang wanita yang masih muda, gimana tuh? Kasian sih. Maksudnya Harusnya mungkin ngapain kalau perempuan? Ya harusnya dia ngelakuin yang positif. Apa dia sukanya apa? Kalau dia suka seni ya Seni. diturutin seni itu. Kalau dia suka olahraga atau dia suka yang lain harusnya lebih dikembangin. Benar. Jangan nurutin nafsu gitu. Cari sesuatu yang Cari disuka sesuatu ya. yang positif Yang ya. benar-benar disuka dan itu positif. Indi, udah ya, semua udah lepas kok, nggak perlu sedih lagi. Saya rasa sih permasalahannya adalah sekarang nggak tahu, Roy. Menurut kamu dia perlu ke psikiater atau apa untuk menghilangkan kebiasaan mencurinya nggak sih? Gini, kebiasaan mencurinya sampai sekarang masih ada tidak? Masih suka itu curi, klepto. Masih. Iya baik. Saya butuh ditangani oleh ahli yang tepat, psikiater ataupun psikolog. Kalau seperti ini, psikiater tampaknya kamu akan dikasih obat anti depresan. Saya ngeliat dia tuh suka marah-marah sendiri. Iya, agak depresi. gesrek dikit gitu loh. Ini kamu sadar nggak? Sorry ya Indi, saya bukannya ceramahin. Saya lebih tua dari kamu dan saya anggapnya mungkin adik. Dia, si Mbak Maggie Diaz, mencoba loh you Iya, know what, bantu ngasih support. rubbing, support, Iya, apa ngasih namanya, peluk. Terus, kamu kayak gitu tuh nggak sopan tau Iya. sama orang yang lebih tua. Dia tuh perempuan, sama-sama ingin nunjukin rasa simpati, itu nggak sopan. Nggak Bener gak? Ya, saya sih memaklumi mungkin karena masih ada aura-aura yang Ya. gak enak itu kali. Nah, dia harus ke psikiater. Iya. Ya harus dibenerin, harus dilurusin lagi.
Ya, tapi sosok gaibnya, pengaruh-pengaruh gaibnya udah hilang. Udah Sudah. selesai ya, Roy. Ya, mudah-mudahan Indi ke depannya bisa jauh lebih baik ya. Mungkin sama kalau boleh nambahin satu lagi. Boleh, Pak Roy. boleh. Mungkin jangan terbawa makanan kiri sih Mbak. Maksudnya kalau kiri apa? maksudnya kalau temennya punya ini mungkin dia kepengen akhirnya menghalalkan segala cara. Iya, jangan. Jangan konsumtif gitu. Akhirnya Jadi menghalalkan segala cara. nggak punya duit mau ini mau itu Iya. gitu. Ya. Oke, kami harap yang terbaik ya buat Indi ya. Mudah-mudahan Tapi bisa nih berhenti dari kebiasaannya. iya, berarti deh kebiasaan ini selesai sampai di sini. Itu aja cukup dari saya Roy Kiyoshi. Terima kasih. Selamat malam Indi. Kamu boleh meninggal. Kasih. Menghilangkan kelakuan buruk hanya diri kita sendiri yang mampu mewujudkannya. Apakah kita mau bergerak pergi atau hanya diam saja di tempat? Gimana ya? Hah? Coba kita lihat. Itu partisipan kita yang Suaranya yang tadi sih. Mbak Indi ya? Loh, kenapa? Minta ikut dong. Kenapa? Lampunya bisa nggak ditolong bantu? Masih nangis ya? Indi kenapa? Mbak Indi kenapa Mbak Mbak Indi? Indi kenapa Mbak? Wah, kenapa lagi Roy? Kamu ngeliat dia masih. Kenapa dia sesedih ini? Mbak Indi cerita deh Mbak. Coba cerita, Mbak Indi kenapa sedih? Mbak Indi cerita Mbak. Diam kamu. Astagfirullahaladzim. Indi, Maggie tuh coba ngebantu loh. Kamu kenapa sedih? Gak perlu bantu. Ini tenang ya Roy, ini harus diapain nih Roy? Dia perlu di-cleansing lagi nggak sih? Saya Sini mungkin Korea. saya takut ditendang. Oh, sini aja deh. Siapa namanya Mbak? Indi. Mbak Indi. Mbak Indi, kalau saya ada omongan yang lancang, omongan salah omong, salah ucap, ya saya minta maaf ya dari hati yang paling dalam. Maksud saya kan sebagai orang yang mungkin lebih tua ya, saya 30. Ya saya berusaha untuk kasih tahu sebagai adik gitu ya. Jangan sampai ya kita kebayang kalau kita punya adik perempuan. Iya, kita nggak mau dia terjerumus dalam yang begini-begini Ya, dong harusnya. mohon maaf ya Indi. kalau ada salah kata. Ya, Ini mungkin maafin ya, Indi. Gak bisa. Ya nggak bisa makan ayam lagi, jadi dia bete. tapi si cewek itu kuntilanaknya masih ada nggak sih kok di sini? Sebenarnya sih udah. Udah nggak ada ya udah pergi. Mbak, makan yang normal-normal. Ya udah, Mbak, udah lepas kok. Ya, semuanya udah selesai kok. Ya, ya Mbak ya. Oke, ini kita coba nenangin Indi dulu deh. Kalau gitu, Ya, ya. Kami akan kembali saat lagi tetap di Menembus Mata Batin. Indi. Coba. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Rian dan juga Indi. Rian memiliki ilmu pelet dan sempat bikin kekacauan di sini, mengganggu bintang tamu kami juga malam hari ini. Dan Indi karena kebiasaannya mencuri atau klepto, akhirnya menggunakan ritual mistis supaya bisa melancarkan dan menjalankan aksinya. Dan hidupnya tidak bahagia, ternyata dipengaruhi juga oleh sosok gaib. Ya. Roy, tadi dia pas keluar dari sini nangis gak berhenti di belakang. iya dia nangis, dia sempat mention, saya nggak bisa lakuin lagi deh ininya saya. Gitu. Karena makan ayam ini. Entah. Ya udahlah biar. Tapi udah baik-baik aja. Kita nggak ada- Hopefully oke. Nah aku curiga nih, lokasinya apakah ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Kita tampaknya bisa melakukan penelusuran atau tidak ya? Nanti Ya. kita lihat nanti. Kita lihat lagi deh. Oke, tapi Indi dan Rian menurut kamu gimana? Indi dan Rian ya. Rian tuh yang Pelet tadi, Pelet. yang tadi Aduh. kejar Maggie juga. yang ini kan yang psycho itu kan? Iya, Aduh itu sih ngeri, sumpah. yang sampai Gini, kalau dibanding Rian sama Indi itu kasihan
kalau Iya. Rian. Cewek kan ya maksudnya belum nggak butuh arahan sama orang dewasa. Betul. Ya kan dia soalnya biru, Iya. cantik, mukanya bagus. Seharusnya dia masih punya kesempatan lah. Kasihan jadi Rian, orang yang tidak pantas untuk dikasihanin. Iya. I'm so sorry. Iya. Bukan orang yang tidak, semua orang harus memaafkan. Iya. Tapi Rian ini tuh kayak ini psycho, Lebih nakutin sih dia. lebih nakutin daripada setan. Mudah-mudahan sih setelah malam hari ini Rian dan Indi baik-baik aja ya. Kamu ada tanggapan nggak, Maggie? Ya aku baru ngelihat pertama kali sih orang seperti Rian dan seperti Mbak itu tadi. Oh, gimana Rian ya? Iya. Gila. Lebih. Semoga serem nggak ya. ada Rian-Rian selanjutnya. Iya benar. Sebagai perempuan juga harus Iya. lebih hati-hati ya. Iya. Oke, Maggie Dias, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Terima Batin. kasih banget. Maggie Sukses Dias, untuk semuanya thank you. ya. Terima kasih banget. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan. Terima kasih, kepada malam hari sama-sama. buat kita semua. Pemirsa, ketika hatimu sedang terluka sangat dalam, justru disitulah kesempatan kamu untuk belajar untuk memaafkan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.